Hai Swipers, melanjutkan pembahasan episode minggu lalu, kita akan membahas daftar WADA lebih rinci lagi ya. Lalu, kenapa sih obat-obatan ini bisa disalahgunakan jadi doping untuk para atlet? Langsung aja kita bahas yuk, bersama aku, Apoteker Yulia, hanya di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Daftar World Anti-Doping Agency. Nah, Swipers, bisa dilihat pada episode sebelumnya bahwa ada beberapa kategori dan juga contoh dari obat-obatan yang suka digunakan sebagai doping nih ya, Swipers. Dan untuk selengkapnya bisa lihat kembali di tabel berikut ini. Kita akan bahas satu persatu mulai dari golongan glukokortikoid. Nah, obat ini berperan pada proses stres dengan kaitannya pada kortisol yang banyak berperan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi segala jenis stres yang akan mempengaruhi tubuh kita itu akan memicu peningkatan hormon kortisol. Meskipun peran persisnya belum diketahui pasti, tapi ketika kita menghadapi situasi yang bertahan tanpa makanan, maka kortisol ini akan memerintahkan pergeseran penyimpanan protein dan lemak menjadi penyimpanan karbohidrat dan ketersediaan glukosa darah, sehingga melindungi otak dari malnutrisi dan sebagai sumber energi. Nah, Swipers tahu kan bahwa glukosa ini merupakan energi atau cadangan energi buat tubuh kita. Nah, untuk glukokortikoid ini sebenarnya memiliki efek farmakologis lainnya, yaitu sebagai antiinflamasi dan imunosupresi yang dimanfaatkan nih sebagai doping jika terjadi cedera, sehingga atlet akan merasa lebih prima. Untuk golongan selanjutnya adalah stimulan. Untuk obat-obatan stimulan ini memiliki efek merangsang sehingga meningkatkan fokus dan kondisi psikologis atlet. Contohnya adalah pseudoephedrine, phenylephrine, phenylpropanolol, ephedrine, atau adrenalin. Nah, kalau Swipers pernah nonton video yang tentang rinitis, asma, atau dan sebagainya, itu pasti familiar nih dengan obat-obatan ini karena biasa digunakan untuk saluran pernapasan. Nah, tapi Swipers perlu tahu ya, sebenarnya phenylephrine dan phenylpropanolol ini itu sebenarnya tidak masuk ke dalam daftar terlarang, tapi dia masuk ke dalam kategori yang harus dimonitoring ketat. Sedangkan untuk pseudoephedrine itu dilarang jika kadar dalam urinnya ditemukan lebih dari 150 mikrogram per mili. Nah, untuk ephedrine atau nama lainnya adrenalin ini tidak dilarang jika digunakan melalui hidung, mata, atau pemberian bersama dengan anestesi lokal. Golongan selanjutnya adalah diuretik dan masking agents. Nah, untuk diuretik ini kan dia akan merangsang diuresis ya, atau pengeluaran lebih banyak urin, sehingga dapat menurunkan berat badan atlet sebelum kompetisi. Di episode hipertensi, kita tahu bahwa diuretik ini fungsinya untuk sebagai obat hipertensi aslinya ya, tapi dia bisa disalahgunakan menjadi obat doping untuk itu tadi, dengan mekanisme kerja yang seperti itu. Nah, zat ini dan beberapa zat lainnya itu terkadang tidak terdeteksi nih Swipers di urin, sehingga disebut sebagai masking agents. Nah, contoh dari obat golongan ini yang biasa disalahgunakan sebagai doping itu adalah thiazid, diuretik thiazid, dan furosemid. Ya, untuk selanjutnya adalah contohnya erythropoietin atau yang masuk ke dalam kategori hormon ya. Nah, ini merupakan hormon alami Swipers di dalam tubuh yang berperan dalam proses pembentukan sel darah merah. Di mana Swipers tahu kan bahwa sel darah merah ini adalah tugasnya mengangkut oksigen. Nah, rekombinan EPO ini sebenarnya tersedia di pasaran dan bisa didapatkan untuk pasien hemodialisa khususnya atau pasien cuci darah. Namun digunakan sebagai doping untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan recovery setelah latihan anaerobik. Golongan selanjutnya adalah beta-2 agonis. Zat ini berperan merangsang saluran pernapasan dengan meningkatkan kontraktilitas pembuluh darah. Untuk lebih detailnya, dilihat pada episode sebelumnya ya tentang asma. Contoh obatnya adalah salbutamol. Nah, kalau salbutamol ini, inhalasi maksimumnya adalah 1.600 mikrogram per 24 jam atau dosis terbagi 600 mikrogram per 8 jam.
Lalu contoh selanjutnya ada formoterol yang digunakan secara inhalasi maksimal 54 mikrogram dalam 24 jam. Lalu ada salmeterol maksimal digunakan secara inhalasi 200 mikrogram dalam 24 jam. Golongan selanjutnya adalah beta blocker. Nah, siapa yang udah nonton nih episode hipertensi? Bahwa obat beta blocker ini kan dipakai untuk obat-obatan hipertensi dengan pasien yang punya serangan jantung. Nah, ternyata obat ini juga dipakai sebagai atau disalahgunakan sebagai obat doping dengan contoh obatnya metoprolol, atenolol, propanolol, bisoprolol, dan lain-lainnya ya. Jadi dia kaitannya adalah untuk mengatur ritme jantung. Digunakan sebagai dopingnya itu supaya atlet itu bisa lebih kuat gitu untuk beraktivitas. Nah, sebenarnya umumnya dia dilarang penggunaannya selama kompetisi saja pada beberapa cabang olahraga seperti automobil, biliar, golf, ski atau snowboarding, olahraga dalam air. Nah, namun untuk olahraga panah dan tembak, penggunaan beta blocker ini dilarang baik di dalam kompetisi maupun di luar kompetisi. Kesimpulannya, WADA telah merilis versi terbaru daftar terlarang yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022, di mana berisi beberapa golongan obat yang lazimnya ditemui sebagai terapi penyakit. Di antaranya ada kortikosteroid, stimulan, diuretik, eritropoietin, beta-2 agonis, dan beta blocker. Untuk informasi lengkapnya mengenai daftar obat-obatan ini dapat diakses di link di bawah ini ya. Apoteker dan TTK harus mengetahui obat-obatan yang berpotensi digunakan sebagai doping untuk mencegah penyalahgunaan obat. Nah, swipers, dari obat-obatan yang udah aku jelasin tadi, obat mana aja nih yang swipers baru tahu ternyata bisa loh disalahgunakan sebagai doping? Kita diskusi di kolom komentar ya. Nanti aku balas langsung. Aku mau infoin kalau di SwiperX Belanja lagi ada promo SOS September on sale untuk subkategori vitamin dan suplemen, kardiovaskular system, dan masih banyak lagi. Promo ini berlaku cuma sampai 30 September 2022. Langsung aja cek promonya di aplikasi SwiperX melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, Swiper, sampai di sini dulu ya episode Pharma Kepo kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Swipers, dan sampai jumpa di episode berikutnya Pharma Kepo. Kepoin habis farmasi. Swipe RX.